Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Mastercam. Nah, kita cek gambarnya. Nah, kita akan membuat latihan ya. Ini gambar kerjanya, bentuknya seperti ini. Nah, ini pandangan depan. Nah, jika dibelah ya dipotong. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini pandangan depannya, potongan, dan inilah gambar pandangan atasnya. Kita klik dua kali Mastercam X5. Oke, ini Mastercam-nya sudah terbuka ya. Oke ya, kita tekan F9, garis sumbu atau origin sudah keluar ya. Baru kita lakukan penggambaran. Kita lihat di gambar. Nah, kita buat persegi panjang ini ya. Nah, dan panjang 100, ini X, dan untuk Y 50. Oke, kita buat. Perintahnya kita pilih, kita sorot dulu di sini. Pastikan ini kalau disorot ini create rectang. Nah, kalau untuk membuat rectang atau kotak ya, persegi panjang ataupun persegi, kita bisa klik ini. Namun nanti sekarang saya akan menggunakan yang lain. Maka klik tanda panah di sebelah kanannya, nah akan muncul pilihan. Nah, baca, dan saya akan memilih create rectangular shape. Maka akan muncul jendelanya seperti ini. Oke, untuk kalau kita lihat sumbu ya, kalau arah mendatar ini sumbu X, lihat yang warna merah. Yang vertikal ini kebalikannya atau pasangannya Y. Nah, untuk membuat ukuran panjang 100 ya, ini 100. Kemudian ini 50, berarti yang 100 itu sumbu X. Sumbu X kalau di sini ya kita pilih tanda panah yang mendatar, atau kalau kita sorot itu wide. Nah, kita blok ya, kita blok. Oh, ini kita buka dulu, tadi terkunci. Kita blok, kemudian kita ketik 100. Nah, setelah itu enter. Nah, ini yang tanda panah vertikal ini add, ini sebagai sumbu Y-nya ya, vertikal. Kita blok di sininya di kolom warna kuning di sebelah kanan, tanda head ya, atau height atau apa namanya, tinggi ya, sebagai sumbu Y. Kita ketik 50. Oke. Oke, kemudian jika sudah keketik, cut enter. Maka kalau kita perhatikan di layar ini ada garis putus-putus warna putih, bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang inilah yang nanti akan kita buat ya, sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat di sini. Nah, yang perlu diperhatikan ini di apa namanya, di sudut kotak putus-putus ini, di bagian bawah kiri itu ada tanda plus ya. Nah, ini tanda plus ini posisinya paling bawah. Nah, ini bisa dipindah ke posisi tengah. Nah, kalau bawah karena di sini kita di bagian acor ini, karena kita pilih yang ini ya, di sudut bawah kiri. Tapi kalau misalkan kita pilih yang ini, maka kalau kita scroll dulu, nah ini tanda plusnya akan berpindah ke tengah. Ya, ini untuk mengatur posisi origin atau titik nol benda kerja. Nah, ini juga bisa kita ganti. Coba kita scroll, pemutar di mouse-nya, kemudian ini akan pindah di atas ya, atas kiri. Nah, ini bisa juga di tengah. Kalau kita pilih di sini tengah, tuh ya, tanda plusnya jelas berada di tengah. Nanti kalau di tengah berarti titik nol benda kerja yang kita rencanakan itu di tengah. Misal saya buat yang lain lagi, misalkan tengah kanan tapi samping ya. Nah, ini akan pindah. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Cuma yang akan kita rencanakan atau yang saya rencanakan itu titik nolnya berada, kalau di gambar dua dimensi ya, di kiri bawah. Nah, seperti yang semula. Maka saya pilih di sini. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita pastikan ini di titik perpotongan yang garis origin atau coklat ini sumbu. Ya, pastikan tanda plusnya kita sorot pas di sini, sehingga akan muncul tanda persegi. Nah, kalau muncul tanda persegi ini artinya pas. Jika belum ya, lihat belum muncul, itu belum pas. Nah, kita pastikan ini pas. X dan Y nya itu sudah 0. Kemudian
kita klik. Awas ketika ngeklik jangan sampai meleset atau berubah posisinya, karena nanti akan salah. Oke, kita klik, sudah pastikan tetap tanda perseginya, kita klik oke ya, maka akan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi baru kita oke. Nah, itu cara membuat persegi atau persegi panjang ya, dengan ini ya, create rectangular shape. Dengan kalau rektangular dengan rektangular itu nanti akan berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat di gambar. Ini sudah selesai ya. Berarti kita buat ini ya, persegi panjang yang kedua. Persegi panjang yang kedua itu kalau kita lihat di gambar, panjangnya 92, kemudian lebarnya, nah ini tidak diketahui ya. Nah, untuk mengetahui kita lihat dulu nih, perhatikan. Kalau 100 dikurangi 92 berarti 8. Ini sisi kiri untuk mengetahui ini lebar ini ya. Sisi kiri berapa? Ya berarti 100 kurangi 92. Karena ada dua sisi, bagi dua. Masing-masing sisi berarti 8 dibagi 2 4. Berarti dari sini ke sini 4. Ini ke sini pun 4. Ya, karena ini kalau kita lihat kanan kiri sama. Kemudian kita lihat di sini juga, ini bagian atas sama enggak dengan yang sisi kanan ataupun sisi kiri lebarnya. Ini juga sama enggak? Oke. Kalau memang sama berarti ini juga lebarnya 4. Karena di sini di bagian yang ini tidak dimunculkan. Ya. Oke. Kita lihat. Berarti sama ya, 4 ya. Jadi ini muter, ini 4, ini 4, 4, 4. Nah, untuk membuat ininya persegi panjangnya supaya lebih gampang, maka kita gunakan perintah ini X from contour ini nih, X from offset ya, X from offset contour. Nah, kita cari di antara icon-icon ini, kalau belum tahu nanti disorot akan muncul namanya, nama ikonnya. Kalau disorot sudah ketemu ya, X from offset contour, kita klik. Oke, nanti akan muncul jendela chaining. Nah, kemudian garis mana yang akan kita ini kan kopikan dengan cara offset. Kalau berdasarkan gambar ya patokannya dari sini ya, dari persegi panjang yang tadi yang kita buat yang pertama. Kita klik garisnya. Kita klik garisnya yang ini. Nanti akan muncul atau warna kuning, muncul panah warna hijau dan kuning. Nanti untuk arah ini berbeda-beda. Kebetulan yang saya buat ini arahnya searah jarum jam atau ke kanan. Nah, ini arahnya bisa dirubah dengan mengklik ini ya, reverse. Nah, nanti akan berubah. Oke, misalnya saya kembalikan lagi. Nah, jika sudah kuning semua muter, maka kita oke. Nah, maka lihat di tampilan akan muncul garis lain yang warnanya pink. Nah, jika yang warna merah ini garis dasar tadi ya yang kita klik. Sedangkan yang pink ini hasil dari kopian dengan cara offset itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar, ini posisinya bukan di luar ya, tapi di arah dalam. Berarti ini posisinya salah. Ini bisa diubah dengan mengklik ini tanda panah. Kalau kita sorot, ini muncul direction. Kita klik sekali saja, maka akan ke arah dalam. Cuma tadi offsetnya berapa besarnya? Nah, ini di distance ya, ke arah panah yang posisinya horizontal ya, atau menyamping. Nah, kita blok di angka 10-nya. Nah, berdasarkan perhitungan tadi ya, ini offsetnya 4 mili. Semuanya muter 4 mili, maka kita ganti angka 10 dengan 4. Kemudian enter, maka akan menyesuaikan. Oke ya, ini yang warna merah ini aslinya, sedangkan untuk yang warna pink itu atau ungu itu hasil dari kopian. Nah, pastikan di sini yang kepilih juga copy ya, kalau itu mau kita buat dengan cara copy. Tapi kalau dengan memindahkan atau move, nanti akan berpindah ke sini. Ya, kita pilih move. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena ini copy, kita pilih copy. Setelah itu oke. Maka udah selesai ya persegi panjang yang kedua. Kita lihat di gambar, kita buat persegi panjang yang ketiga. Nah, ini caranya sama ini. Ini kan sama nih lebarnya dengan yang sisi ini. Ini juga sama ini pasti.
Nah, ini jika tidak dimunculkan dari tampilan ukuran samping ya, di samping sininya ataupun kanan, samping kiri atau kanan ini ukurannya tidak dimunculkan, tapi kita mengetahuinya itu dari ukuran panjang. Nah, kita perhatikan di sini. Ini dari sini ke sini panjangnya, kalau lihat kita ukurannya ini 86. Nah, untuk mengetahui nanti besar offsetnya berarti 92 ukuran sebelumnya, persegi panjang sebelumnya dikurangi 86. Berarti 6. Ya, 6. Karena ini ada sisi yang sama ya, atau ukuran yang sama di kiri dengan kanan, maka dibagi 2 6-nya. Berarti masing-masing ini lebarnya berarti 3. Nah, nanti lebar 3 ini untuk bentuk offset yang ini. Nanti ketika kita buat toolpath. Jadi konturnya ada 2. Oke. Berarti ini offsetnya ini juga 3. Oke, kita buat ya garis offsetnya dengan cara yang sama. Kita pilih X from offset contour. Oke, kalau sudah, kalau kita lihat di gambar 3 itu awas ya dari sini ya. Berarti yang patokan itu yang persegi panjang yang tadi kita buat, yang kedua, bukan yang pertama yang ini. Tapi kalau yang dari yang pertama, kalau ini ke sini 3, ini 4, berarti nanti offsetnya 7. Kalau nanti yang diklik ini garis yang terluar. Tapi kalau yang persegi panjang yang terakhir tadi berarti offsetnya nanti 3. Oke ya. Saya pakai patokannya yang ini aja, yang kedua ya. Klik makanya garis yang pink atau ungu. Nanti akan kepilih ya, warnanya kuning, muter semua dari 4 sisinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini sama ini. Tadi arahnya bukan keluar tapi ke dalam. Ini salah ya. Berarti kita klik direction atau tanda panah merah ini sekali, maka akan ke arah dalam. Cuma di distance ya, ini offsetnya ini masih 10. Nah, kita ganti 3 berdasarkan hitungan tadi, enter, maka akan berubah. Nah, jadi yang merah ini aslinya, yang pink atau ungu ini hasilnya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita buat apa lagi? Nah, misal kita buat ini dulu ya. Nih, apa nih? Kita buat ini aja dulu nih, kotak yang ini. Dengan lebar 20, panjangnya berapa? 26. Nah, untuk posisi ini jika ini masih bentuknya siku, nanti di sini ada sudut ya, di sini nih. Di sini ada sudut ini. Kalau misalnya kita panjangin, ada sudut di sini. Posisi sudut ini ya, persegi panjang ini yang bawah terhadap titik 0 benda kerja di sini ini berapa? Jadi kita mesti tahu jarak dari sini ke sini. Ini berapa? Ya, kita lihat ya di apa namanya? Ini ada penunjukan ukuran tidak? Ini tidak ada ya kalau di sini. Nah, cuma kalau kita lihat di sini, nah ini tarik garis ke bawah. Karena ini kan lebar yang 20 ini. Berarti dari sini ke sini, ini jarak yang ini ke sini ya. Berarti jaraknya berapa? 12. Ini untuk posisi X. Nah, kemudian untuk posisi Z ya, kita lihat dari ukuran yang ada. Nah, ini ke sini berapa? Dari sini ini untuk posisi Y ya, posisi Y dari posisi 0 terhadap ke sini ini berapa? Nah, kalau kita lihat di gambar ini bisa kebaca dari ukuran 25 ya. 25 ini setengah dari 50 lebar. Nah, kemudian dikurangi dari sini ke sini ini kan 7. Ya kan? Maka untuk mengetahui dari 7 ya, 7 dari sini ke sini berapa? Ya tinggal ini kan kalau ukuran ininya panjangnya 26. Kalau setengahnya ini kan kebetulan di tengah-tengah ya. Nah, ini setengahnya 26, itu 13. Sedangkan yang di sini ada ukuran yang sudah diketahui 4 tambah 3 7. Jadi dari sini ke sini ini berapa? Berarti jumlahkan 13 ditambah 7. Berarti berapa? 13 tambah 7. 13 tambah 7 berarti 20. 13 tambah 7. Nah, berarti 25 dikurangi 20, berarti dari sini ke sini ini 5. Nah, kalau sudah tahu ini 5, 5 tambah 7 berarti 12. Berarti ini sudut ini terhadap
0 dari Y ya ke sini, ini jaraknya sama 12. Oke, setelah kita tahu, baru kita buat lingkaran ini. Oke, kita masuk ke Mastercam. Nah, kita pilih rektang ya. Ini di create rectangular shape, kita pilih ini ya di tanda panah, kita pilih create rektang. Nah, kemudian tadi kita isi ya. Perhatikan di sini ada sumbu X. Nah, kita blok di angkanya. Nah, itu sudah ke blok. Kemudian langsung diketik 12 saja. Karena tadi kita pelajari gambar, ini garis ini kalau kita perpanjang ke sini dari sini ke sini, ini jaraknya 12 dari ini. Ya. Maka kita ketik di sini 12. Kemudian tadi juga sudah kita hitung-hitung ya, dari sini ke sini ini berapa untuk posisi Z. Ya, dari posisi Z 0, bukan Z 0 ya, dari Y. Nah, ini Y 0, kemudian ke sini ini berapa? Ternyata dari hasil pembacaan di gambar itu 12 juga. Maka kita klik di sini 12, di blok dulu ya, di kotaknya di ini, ingat ini X, ini Y. Nah, kemudian kita blok ya, kita klik ya, ketik 12, enter. Nanti akan berpindah ke Z. Cuman ini Z biarkan 0 ya, karena kita masih gambar dua dimensi, sumbunya antara X dan Y. Nah, setelah itu nanti akan muncul tuh, lihat, perhatikan. Nah, tinggal kita masukkan ke sini di weight ya. Kalau kita lihat gambar, weight-nya ini 20 ya, weight-nya. Maka kita ketik di kolom weight di sini ya, ketik 20. Oke, di kolom weight kita blok ya. Kita blok, kemudian kita ketik 20, enter. Nanti ini sudah dipastikan 20. Kemudian di sini di height ataupun sumbu Y kita ketik, kita share-kan gambar ini 26 ya. Kita buat 26. 26, ketik enter. Maka ini akan dengan otomatis nanti jaraknya dari sini ke sini ini 12, dari sini ke sini pun 12. Kita cek ya, kita klik ini smart dimension, klik pojok sini, klik di pojok origin benda kerja, kita geser ke sini. Ini arah sumbu Y ya, 12. Kalau kita cek ke sini ini sumbu Y ya. Kalau kita ke atas ke sini ini sumbu Z, ke arah dari kiri ke kanan itu 12. Perhatikan. Nah, ini 12. Berarti ini sudah benar. Oke, kita tekan escape ya, kita batalkan perintah smart dimensionnya. Oke, jika sudah selesai kita klik OK atau exit dari perintah. Oke, sudah jadi ya. Nah, seterusnya kita buat apa lagi? Kita cek di gambar. Oke, kita buat lingkaran yang besar ini ya. Posisinya dari 0Z, dari sini ke sini ke titik tengah lingkaran itu arah sumbu X itu berarti 70, ini sudah jelas. Nah, kemudian tinggal kesininya mesti kita tahu. Nah, ini juga udah jelas ya. Untuk lingkaran yang besar ini 25. Berarti X-nya 70, kemudian Y-nya 25. Titik pusatnya ya, titik pusat lingkaran terhadap jaraknya ya, terhadap titik 0 benda kerja yang kita rencanakan. Kita buat. Kita pilih ini ya, create circle center point. Kita klik ikonnya. Nah, kemudian ini akan muncul ya jendelanya. Kemudian di X kita blok. Nah, tadi ya berdasarkan gambar itu 70, kita ketik 70, enter. Nanti akan berpindah ke sini. Nah, ini 70 tuh dari sini. Jadi dari titik pusat ini ke sini itu 70 nih, ini lihat yang ini. Kemudian yang 25 Y yang ini. Dari titik 0 Y ke posisi tengah ini. Kalau ditarik garis bantu ke sini sama aja. Atau dari sini ke sini pun sama, yaitu 25. Oke, di Y kita blok, kita ketik 25, enter. Nah, kemudian untuk di Z biarkan 0 ya, karena masih 2 dimensi. Kemudian perhatikan di sini. Nah, ini titik tengahnya sudah ditentukan, tinggal besar radius atau diameternya. Kita lihat berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar ini ya, penunjukan ukurannya di pandangan depan. Ini diameter 22. Oke. Kalau kita ingin mengetik langsung ukuran diameter, kita sort di sini ya. Ini diameter berarti di kolom sini. Tapi kalau kita ingin masukkan nilainya jari-jari di sini, radius ya, ketikan setengahnya berarti 11.
Oke, kita ikuti saja di sini ya yang kita blok di diameter, maka kita ketik dua-dua langsung sesuai ukuran di gambar. Kemudian kita enter. Maka untuk radius akan menyesuaikan, dan ini lingkarannya ini sudah jadi ya, posisinya tepat. Kita oke aja dulu. Kita cek dengan smart dimension. Titik klik ya, titik tengah dari lingkaran itu ada titik. Kita sorot, kalau sudah pas pasti akan muncul seperti persegi tandanya ya. Kemudian kita klik. Kita klik di origin 0 benda kerja. Oke, kita arahkan misalkan ini. Nah, begini. Ini 70 kan berdasarkan gambar, atau tarik ke bawah sini posisinya tegak yang 70. Kalau misalnya ke bawah ini 25. Jelas ya. Oke, berarti ini sudah benar. Kita tekan escape ya. Oke, kita close dulu, ini ada yang tampil. Oke, kita tekan escape ya. Kita batalkan untuk perintah ini ya. Tadi cuma ngecek. Berarti untuk yang lingkaran ini ya udah selesai. Selanjutnya kita buat lingkaran antara lingkaran yang 6 ini muter ya pada lingkaran besar, ataupun di setiap 4 sudut di persegi panjang yang kedua. Oke ya, kita buat misal di sini saja di yang 4 sudut ini ya. Namun yang lebih enak itu yang kita pakai, yang kita buat itu di sini dulu ya, yang lebih dekat dengan titik 0 benda kerja yang kita rencanakan nanti. Oke, berarti jaraknya karena ini lurus, udah jelas ya, titik pusat lingkaran ini jaraknya sama dengan ini. Ini 4, 3 berarti 7. Ini pun sama, ini lurus juga ya kalau arah sini. Berarti titik pusatnya berada di X7, Y juga 7 ya, ini oke. Kita buat ya, perintahnya sama, pakai ini create circle center point, klik sekali. Kemudian di sini Y kita ketik 7 tadi ya, sudah kita lakukan perhitungan ya. Ini juga 7, di Y nya enter. Maka nanti titiknya udah ditentukan tuh ya, cuman untuk diameternya belum ya, belum. Oke, diameternya berapa? Kita lihat di gambar. Diameternya ini 5 ya. Oke. Berarti kita klik di sini diameter di blok, langsung ketik 5 enter. Maka akan jadi seperti ini. Oke ya. Nah, jika sudah, kemudian kita copy. Berarti ini tepat di pas di sudut ya. Di sudut dari persegi panjang yang ketiga. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini seandainya persegi panjang itu belum di chamfer. Oke, kita buat juga ya yang lainnya. Misalkan dengan cara yang sama ya, dengan perintah yang sama kita buat link. Bukan ini ya, kita keluar saja dulu. Nah, kalau sudah keluar baru kita caranya pakai copy tapi cara mirror. Misalnya kita copy nih lingkaran ini ke atas sini nih di pojok persegi panjang yang sini ya, atas kiri. Oke, kita buat ya, kita klik dulu lingkarannya, klik pastikan kena garis lingkarannya saja, klik sehingga warnanya kuning, artinya udah kepilih. Kemudian kita pilih sini sorot dulu ya, kita cari yang X from mirror. Nah, yang ini X from mirror. Kalau sudah ketemu kita klik. Oke ya, kita pilih. Nah, ini karena kita mau copy ke sudut yang ini, berarti ke atas. Berarti ini sudut ke atas ini sumbu Y. Kita pilih di sini Y. Oke, kepilih. Nah, kalau sudah, ini bisa diketik, bisa langsung aja. Kita cari titik tengah. Ya, titik tengah dari ini nih, garis ini cari. Nah, ini sudah. Nah, klik. Nah, maka akan muncul langsung ya. Kemudian dengan perintah yang sama kita buat dari sini ini dua lingkaran ini ya, kita kopikan ke sini ke kanan dengan cara yang sama karena perintahnya sama ya. Kita supaya tidak keluar ya, kita klik ini dulu, apply. Setelah itu kita pilih, klik sekali lingkaran, garis lingkaran sekali yang bawah, kemudian garis lingkaran yang atas sekali aja sehingga warnanya ini kuning semua. Berarti lingkaran keduanya ini sudah kepilih. Kita kopikan ke kanan. Nah, ini ada tanda hijau end selection, kita klik atau tekan enter ya. Nah,
Kalau ke arah kanan ini sumbu apa? Sumbu X. Berarti kita pilih yang sumbu X. Klik. Nah, kalau sudah titik tengah ya atau garis tengah dari persegi panjang yang ini berapa? Kita sorot aja, kita cari aja di tengah-tengah sehingga muncul kotak persegi. Kalau sudah muncul itu berarti itu posisi tengahnya. Yakin? Nah, kita pastikan jangan meleset, kita klik. Nah, maka akan muncul ya ke copy. Oke, setelah jadi kita oke. Nah, jadi kan. Nah, kemudian kita ini kan ya yang lainnya ini sudutnya belum di chamfer ya. Kita lakukan chamfer sekarang. Ini yang apa namanya persegi panjang yang ketiga kita lakukan chamfer. Kalau untuk chamfer kita lihat di sini chamfernya 5x45 sudut istimewa. Oke, kita buat, kita sorot ya di sebelah kanan grid rectang ini kita sorot. Nah, ini fillet entities. Kemudian di sini ya di sebelah kanannya fillet entities kita klik tanda panah. Kita pilih ini fillet entities. Nah, ini kita pilih yang chamfer entities karena kita mau membuat namanya chamfer ya. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di distance ini distance 1 karena kita cek lihat di sini ini anunya apa namanya chamfernya 5, maka kita buat 5. Nah, kebetulan di sini sudah 5. Namun kalau misal ya bukan 5, misal nih kayak gini 67 ya diganti. 5 enter. Tapi kalau sudah 5 kayak tadi sudah lakukan saja tinggal chamfer. Yang di chamfer itu yang mana? Nah, karena ini sudah ada lingkaran ya, kita klik yang garis yang ini nih. Klik, oke sekali. Ini yang garis horizontal. Klik ini juga. Nah, oke ya. Itu caranya. Kemudian yang bawah juga sama. Kita klik yang ini. Kemudian kita klik yang ininya ya, garis di sini juga boleh, bisa. Tuh. Maka sudah jadi filletnya. Ya otomatis ini 5x45 sama sisi ya kalau ini. Karena ini sudah selesai atas bawah, cuma di sebelah kiri kita lakukan oke. Maka ini sudah jadi. Oke ya. Selanjutnya kita lihat di samping kanan ini. Kalau di kanan ini di radius. Ini radius sama R8. Berarti kalau R radius itu berarti kita fillet. Nah, kita kembali ke sini. Ya, ini yang tampil ini chamfer ya, karena kita mau fillet kita pilih fillet. Klik panah kanannya, kemudian kita pilih fillet entities. Oke. Oke, jari-jarinya berapa? Atau R-nya. R-nya 8. Maka kita di sini di R atau radius kita ketik 8 enter. Setelah itu kita klik garis yang ini ya, klik garis yang ini jadi, klik garis yang ini, klik garis yang ini jadi. Oke ya, selesai nih, udah jadi. Oke ya, ini. Oke ya, ini udah jelas, sudah apa namanya? Sudah jadi. Nah, tinggal langkah selanjutnya berarti yang belum ini lingkaran diameter 5 sebanyak 6 lubang yang ini ya, mengelilingi lingkaran yang besar. Oke, kita buat. Kita oke dulu ya, ini masih aktif. Oke. Setelah itu kita buat. Nah, yang mau kita buat itu kita buat yang ini aja dulu ya. Nah, biar jelas. Nah, ini jarak titik pusat lingkaran yang ini nih, ini sama dengan jarak pusat lingkaran yang besar. Ini 70 berarti untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya ini belum diketahui. Cuma untuk mengetahuinya gampang ya. Ini sudah ketahuan 4, ini 3. Kemudian ini diameter yang besar ini berarti berapa tadi? 11 ya. 11 tambah 7 berarti 8. 18 ya, 11 tambah 7. Nah, tinggal kita cari ukuran jarak dari sini ke sini. Caranya tinggal 25 total ya, dari sini ke sini itu kan 25 nih, sama dengan ini. 25 dikurangi 18. 18 itu didapat dari ini 3 tambah 4 7 tambah ini setengah jari-jari 11. Jadi 18. Kita ketahui ini jadi berapa ini? 25 kurangi 18. Oke, 7 ya. Nah, berarti di sini 7 jarak dari sini ke sini. Cuma karena kita lihat di sini nah. Nanti kan yang jadi kita patokan itu titik lingkarannya ini atau pusat lingkaran. 7 itu dari sini ke sini. Sedangkan kalau kita perhatikan, kalau seandainya tengah di sini,
antara jarak dari sini ke sini ini akan sama dengan jarak dari sini ke sini. Berarti 7 bagi 2 berarti 3,5. Berarti ini kita sudah tahu dari sini ke sini 3,5. Ditambahkan dari sini ke sini total 7 berarti 10,5. Jadi titik pusatnya ya jaraknya terhadap sumbu apa namanya Y ya dari posisi 0Y ke sini ini 10,5. Oke, itu cara mengetahui ukuran yang tidak ditampilkan. Kita gunakan ukuran-ukuran yang ada di gambar-gambar atau ukuran yang lain. Oke, kita buat perintahnya karena bulat. Ini ya, kita pilih circle, create circle. Kemudian di sini tadi ya X itu 70 ya kalau berdasarkan gambar dari sini ke sini. Nah, yang ini ke sini ini sama 70. Maka ketik kita di sini 70, di blok dulu. Ketik 70 enter, nanti akan pindah ke sumbu Y. Nah, Y-nya hasil perhitungan tadi. Ya, yang 10,5 dari sini ke sini. Oke ya, kita ketik di Y, blok dulu 10. Nah, kalau koma di sini pakai titik 5 enter. Nah, Z biarkan 0. Nah, maka ini sudah ditentukan titik pusat dari lingkaran, cuman diameternya belum, masih berubah-ubah. Lihat, jauh dekat. Oke, kita klik di sini di blok ya. Kita lihat di gambar jangan sampai salah. Ini 5. Oke, kita buat berarti diameternya kita blok 5 enter. Oke, maka otomatis jadi. Nah, untuk yang 5-nya kita kopikan. Oke, kita oke dulu. Caranya kita kopikan. Nah, caranya ya kita klik dulu. Ini garis lingkarannya sekali aja. Jangan sampai kena yang lain. Karena kalau kena yang lain ya lingkaran ini ataupun ini nanti warnanya kuning. Jadi kuning itu ciri jika garis sudah dipilih. Oke, lanjut. Juga sudah dipilih, kita sorot di menu yang sini ya, kita sorot dulu, kita baca. Kemudian kita pilih yang ini ya, X from rotate. Kita copy nanti dengan cara melingkar. Atau kalau di gambar AutoCAD itu polar ya. Ini nanti titik pusatnya di sini karena mengelilingi ini. Oke, kita buat. Kemudian setelah itu akan muncul begini. Nah, sebanyak berapa yang dibuat itu ya? Misal kita coba dulu ini di copy ya. Berarti kalau di copy ini tidak hilang. Atau mungkin di move saja ya. Biar langsung ini kita move. Tapi di sini kita buat karena sebanyak 6 berdasarkan gambar ini ada 6. Kita buat 6. Ya, ininya 6. Oke. Oke, kalau sudah 6, tinggal ini sudutnya. Sudutnya jika ini kan kalau satu lingkaran penuh, sudutnya itu kan 360. Ya, perhitungannya hampir sama dengan pembuatan segi 6 ya. Karena ini ada 6 segi atau persegi 6 atau 6 kali kita bagi 6. Berarti 360 bagi 6 itu 60 derajat. Maka di sini di sudut kita ketik 60 derajat. Oke. Enter ya, enter. Nah, kemudian ini minta titik pusat. Titik pusatnya di sini ya. Kita klik saja titik pusat lingkaran besar. Lihat di sini nih. Karena ini kan mengelilingi, berarti titik pusatnya sama di sini. Oke, kita klik. Kita sorot titik-titik tengahnya sehingga ada tanda persegi klik. Maka akan muncul dan jadi muter. Ya. Ini seperti ini. Kemudian kita oke. Oke, setelah oke kita gerakan aja nih scrollnya dari mouse, maka akan jadi. Oke ya. Setelah itu kita pilih di sini sorot ya, clear color. Kita klik sehingga warnanya semua sama. Kemudian kita lihat ya di gambar sini dengan kita bandingkan gambar di gambar kerjanya apa yang belum. Yang belum ternyata ini fillet ya. Ini belum. R3 di sudut yang ini. 4 ini belum. Oke. Berarti kita kembali ke perintah fillet. Ini yang ini, fillet entities, klik. Nah, R-nya 3. Ketik enter. Kemudian kita sorot. Bisa caranya begini, kita klik yang horizontal, vertikal bisa atau bisa begini, kita sorot. Misalkan dari sudut ke sini, kita cari. Ah, ini udah tampil, klik. Ya. Pengen cepat seperti ini. Tuh gini. Baru klik. Oke ya. Nah, berarti ini sudah jadi. Kita oke. Kita oke kan? Nah, sudah selesai, kita fit. Nah, kita tampilkan secara keseluruhan.
Oke, ini berarti untuk gambar dua dimensi sudah selesai. Ya, ini sudah. Ya, chamfer ini juga sudah. Ini radius R8 juga sudah. Nah, ini coba lihat, ini sudah ya. Yang ini sudah benar, yang lingkaran benar, yang ini juga udah benar. Oke, berarti untuk proses pembuatan gambar dua dimensi ini sudah selesai. Oke ya, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya ya tentang pembuatan gambar tiga dimensi. Oke, mungkin untuk gambar dua dimensi sampai di sini, mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat.